Halo semuanya, akhir-akhir ini kalau kita lihat di media sosial atau sekedar scroll-scroll, ada satu topik yang kita bisa bikin geleng-geleng kepala nih, yaitu rupiah yang terus melemah dan dolar yang semakin naik. Bagi kita, para mahasiswa atau masyarakat awam, naiknya dolar bukan hanya sekedar angka. Banyak sekali dampak yang terjadi di sekitar kita. Harga barang impor naik, biaya produksi barang meningkat, sampai harga bahan pangan pun ikut melonjak. Di tengah situasi ekonomi yang sedang diuji seperti ini, saya tiba-tiba teringat dengan materi perkuliahan yang baru saja saya pelajarin, Pancasila. Mungkin kalian bertanya nih, apa nih hubungannya ideologi negara sama kurs mata uang? Bagi saya, hubungannya sangat erat. Disinilah Pancasila diuji. Apakah ia hanya menjadi hafalan teoritis atau bisa menjadi kompas moral dan jangkar kita saat badai ekonomi datang menghampiri? Kita bahas dulu terkait sila kelima dan sila kedua. Mari kita bahas dari sila kelima terlebih dahulu, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika dolar naik, yang pertama dan yang paling keras terdampak adalah masyarakat kelas menengah ke bawah. Para pelaku UMKM yang bahan bakunya impor atau buruh yang daya belinya menurun karena adanya inflasi. Disinilah aktualisasi nilai kemanusiaan dan keadilan sosial kita diuji dalam kehidupan sehari-hari. Ketika situasi sulit, godaan terbesar manusia adalah menjadi egois, mencoba menyelamatkan diri tanpa peduli orang lain. Misalnya kita jadi spekulasi dengan menimbun barang-barang atau panik beli. Pancasila mengajarkan kita sebaliknya. Menghadapi lemahnya rupiah ini, bentuk nyata Pancasila dalam hidup saya adalah dengan menahan diri untuk tidak konsumtif terhadap barang-barang impor dan mengalihkan untuk membeli produk-produk lokal. Misalnya membeli kopi lokal atau belanja di warung-warung tetangga atau UMKM. Bangga pakai produk lokal, UMKM kuat, ekonomi daerah hebat bukan lagi sekedar slogan, adalah tindakan bela negara yang konkret untuk menjaga perputaran ekonomi di tingkat bawah agar tetap hidup. Hal ini juga merupakan wujud nyata rasa nasionalisme sesuai dengan sila ketiga. Kita bahas terkait falsafah bangsa melawan arus globalisasi dan falsafah globalisasi. Poin ini membawa kita pada pemahaman Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam menghadapi globalisasi. Naiknya rupiah saat ini adalah bukti nyata bahwa Indonesia tidak bisa lepas dari arus global. Kebijakan suku bunga bisa berdampak langsung pada harga kebutuhan pokok di pasar tradisional. Namun, Pancasila sebagai falsafah mengingatkan kita untuk tidak menjadi bangsa yang lemah. Krisis nilai tukar ini seharusnya menjadi alarm keras bagi kita semua, terutama generasi muda, untuk merefleksikan kembali tentang kemandirian bangsa. Mengapa kita masih sangat bergantung pada bahan baku impor? Mengapa kita lebih bangga menggunakan produk luar negeri dibanding karya anak bangsa sendiri? Kita lihat di lingkungan kampus dan di media sosial, aktualisasi yang bisa kita lakukan adalah membangun narasi optimis, bukan justru memperkeruh suasana dengan menyebarkan hoax atau kepanikan digital yang membuat sentimen pasar akhirnya semakin memburuk. Kritik terhadap kebijakan ekonomi pemerintahan itu wajib dan sehat sebagian bagian dari musyawarah. Namun kritik tersebut juga harus sifat membangun, bukan destruktif ya. Melihat kondisi sosial masyarakat saat ini di tengah fluktuasi ekonomi, saya melihat ada dua sisi. Satu sisi ada kekhawatiran, namun di sisi lain saya melihat adanya harapan besar. Bangsa ini punya satu modal sosial yang tidak dimiliki oleh angka-angka bursa saham, yaitu persatuan dan gotong royong sesuai dengan sila ketiga. Sejarah sudah membuktikan Indonesia berkali-kali dihantam krisis ekonomi, mulai dari tahun 1998, pandemi beberapa tahun lalu, hingga dinamika global hari ini. Tapi apa? Kita tetap berdiri dengan tegak.
Karena masyarakat kita punya bantalan sosial bernama kepedulian. Saat tetangga kesusahan, kita mengulurkan tangan. Saat UMKM lokal terancam, kita rame-rame melariskan. Harapan saya untuk masa depan Indonesia adalah kita tidak hanya keluar dari jebakan krisis ekonomi ini, tapi keluar sebagai bangsa yang lebih mandiri secara ekonomi, lebih mencintai identitasnya sendiri, dan pastinya lebih solid secara sosial. Terakhir, jadi pelemahan rupiah hari ini mungkin menguji dompet kita, tetapi jangan sampai ia melemahkan nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila bukan sekedar teori di atas kertas, ia adalah daya tahan kita, ia adalah alasan mengapa kita tetap bersatu di masa-masa sulit. Saya, Ratna Dwi Wahyuningrum, mahasiswi konversi ilmu komunikasi Universitas Cyber Asia. Dadah.